Aku sendiri yang belum punya anak akan kubuatkan anak perempuan yang akan kukasih kepada beliau. Jangankan umur 6 tahun. Ini Islam loh, berpikir begini loh harusnya loh. Seandainya anakku masih umur 1 hari baru kulahirkan, dan aku tahu aku sejaman dengan Muhammad ibnu Abdullah dengan akhlak seperti itu, dan dia adalah utusan Tuhan, merangkak aku habis melahirkan datang ke rumahnya, mohon jadikan anakku istrimu wahai Rasul, tinggallah beliau anak ini di sini. Seandainya aku tahu bahwa aku sejaman dengan Rasulku dan aku adalah orang yang tahu betul bahwa ini adalah Nabi. Dan Aisyah, apalagi bicara dalam konteks dan tataran sosial yang berbeda, antropologi yang jauh masanya. 1400 tahun lalu, pernikahan yang dibatasi umur 18 tahun itu baru-baru ini. Ada zaman dulu batasan menikah atau tidak, mereka tidak akan beriman. Maka menjawab umat Kristen, terkadang kita harus tampol balik. Contoh, mereka mempertanyakan tentang Nabi kita menikah dengan Sayyidah Aisyah. Yahudi itu punya halakah boleh menikahi anak umur 3 tahun 1 hari? Yahudi, Tuhan mereka Yahudi bukan? Paulus Yahudi bukan? Yes. Nah, dan mereka tidak punya aturan minimal maksimal menikah. Sekali lagi saya tekankan, orang Kristen di hadapan umat Islam rata-rata seperti orang yang tidak berbusana dan tidak bercelana dalam dan tidak berkutang, tapi ngetawain orang yang rambutnya kelihatan cuma sehelai. Ini banyak kebiasaan orang Kristen. Firman jadi penguasa dunia itu kaum pagan dari Heraklitus 6 abad sebelum Masehi. Mereka ini pagan bang. Itu konsep pagan. Begini, konsep kita iman Kristen yang namanya sosok Yesus Kristus itu bukan manusia biasa. Loh. Begitu. Iya, jadi kita sebut, dia pun sendiri berkata anak manusia. Anak manusia itu kepada siapa? Mengarah kepada diri dia. Hah? Jangan kamu pikir kamu comot-comot ayat-ayat lalu kamu mau. Nah terus kalau abang mau pakai apa ini, mau menjelaskan ke saya ini pakai apa? Ya silakan kamu boleh jelaskan, tapi jelaskan yang memang sesuai dengan iman Kristen. Kan belum tentu kamu itu. Nah Kristen pakai apa? Kalau Kristen pakai apa? Ya, kalau kamu pasti pakai jelas iman menurut kamu lah. Ya kalau saya kan pakai data nih, pakai Bibelmu. Nah kalau Kristen pakai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelegat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Ustadz Tata, Bang Jibril, Bang Datu, Bang Otak Cerdas, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen di Komal Ustadz Arif Erza yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen.
Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan lancar dan tenang atau akan panas seperti biasanya, di mana jika tidak sanggup oknum Kristen menjawab, mereka akan menghujat pribadi atau ajaran Islam. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Si Pipi, aku pikir ini bakal lama nih. Dia nggak berani lama-lama samping Bang Jibril, takut dia. Soalnya dia nggak mau kehilangan warisan orang tuanya kalau dia mualaf. Enggak, tapi Uni, ingat nggak? Uni, Bang Datuk, Ustaz Tahta, Bang Arif, Bang Otak Cerdas. Ada satu malam, kalau nggak salah 2 malam yang lalu, si VP ini masuk ke live saya malam-malam jam 1, jam 2 gitu. Pertanyaannya satu aja, Bang, saya cuma mau nanya, syarat masuk Islam apa sih? Habis itu diturun. Iya, sebenarnya VP. Kenapa saya yakin dia itu sebenarnya udah tahu mana yang benar mana enggak? Karena ini anak termasuk anak yang tidak suka berpolemik, tapi betul-betul nyimak. Karena dia Kristen, dia harus membenarkan doktrin dulu tuh dengan cara apa? Uji lah kayak siapa ya yang pertama lah yang calon mualaf. Tapi itu tadi ketakutan kehilangan dunia itu menjadi asbab dia nggak berani untuk langsung bilang saya udah tahu Islam itu benar gitu. Saya yakin Bang, dia udah tahu banget dia Bang. Dia mengakui kok Bang Jibril itu pintar. Dia ngakuin kok Bang Jibril itu nggak terbantahkan. Cuman gimana mau membenarkan Islam sementara ketakutan terhadap dunia tuh masih ada di si Pipi. Takut nggak dapat warisan, takut dikeluarkan keluarga. Hanya orang-orang yang betul-betul percaya bahwa iman Islam ini benar lah yang akan berani ninggalin dunia, karena dia tahu Tuhan itu bersama dia gitu. Ya udah, kalau masih mau ngejar dunia ya udah kejar lah. Makanya. Bang Master TM, selamat siang. Wanes nih, Wanes. Wanes dia bang. Bang Jibril. Belum, masih login. Lama biasanya ini kalau login. Dan dia Bang Jibril lama biasanya. Yang dipakai itu adalah Bible versi lama. Dan jadul Bang Jibril. Dia Bang Jibril lama. Masih ada istilah Assalamualaikum. Iya, Jibril. Dia Bang. Aduh. Terima kasih. Istilah Assalamualaikum. Aduh. Terima kasih. Istilah Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Rifan. Terima kasih. Assalamualaikum Kak. Ini Master TM di mute dulu aja deh. Kalau nggak di kick dulu aja double. Assalamualaikum Kak. Ini Master TM di mute dulu aja deh. Kalau nggak di kick dulu aja double. Ya double deh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Akhi Tri Santoso ya nama beliau ya. Ya, RR. Kak Muslim mau dan nanya, oh buat Muslim dan semuanya Muslim. Abang Jibril juga. Bentar, brother. Muslim dan Muslim, brother. Muslim. Saya mau nanya, saya di Komal kemarin, saya paling nggak bisa nerima orang-orang itu nanya tentang pencabulan. Dia bilang Nabi kita mengistrikan anak kecil, dan saya emang nggak bisa jawab. Nah itu aja yang perlu Kak, saya pengen tahu tuh gimana jawabannya kalau dia menceritakan. Dijawab Cak Tata sama Bang Jibril ya, RR ya. Kan, Ustaz Tata. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, makasih Kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Tata. Salam. Ustaz Tata, silakan Ustaz Tata. Ustaz Tata. Lanjut aja dulu, terlalu itu. Kami bagian Rifa aja. Bagian Rifa aja. Silakan Terlalu ini ya, Cak. Terlalu membosankan untuk menjawab gitu. Oke lah. Teman-teman muslim yang mungkin selama ini merasa bahwa menikah Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Aisyah itu adalah hal yang tidak diterima oleh akal. Saya bingung dengan kalian. Kalian tahu siapa Nabi Muhammad SAW? Rasulullah itu kalau memang ada indikator bahwa beliau adalah orang yang memiliki kelainan secara seksual dan memiliki akhlak yang tidak baik, tunjukkan satu literasi saja yang diterima oleh para scholar yang pernah membuktikan Rasulullah itu memiliki kejahatan seperti itu. Bayangkan ya, ini saya Rifa nih.
Seandainya saya tahu bahwa Muhammad ibnu Abdullah adalah Nabi dan Rasul, saya tahu akhlak beliau seperti itu, saya hidup sejaman dengan beliau. Andai saya sudah punya suami, saya akan memohon dengan sangat, ya baginda, izinkan aku membuat anak dulu, lalu anakku kuserahkan padamu kalau perempuan untuk kau jadikan istrimu. Karena kalau dijadikan anak angkat, Rasulullah itu adalah orang yang menjaga mahram, tidak boleh bersentuhan ketika anak itu sudah mulai dewasa. Maka aku sendiri yang belum punya anak akan kubuatkan anak perempuan yang akan kukasih kepada beliau. Jangankan umur 6 tahun. Ini Islam loh, berpikir begini loh harusnya loh. Seandainya anakku masih umur 1 hari baru kulahirkan, dan aku tahu aku sejaman dengan Muhammad ibnu Abdullah dengan akhlak seperti itu, dan dia adalah utusan Tuhan, merangkak aku habis melahirkan datang ke rumahnya, mohon jadikan anakku istrimu wahai Rasul, tinggallah beliau anak ini di sini. Seandainya aku tahu bahwa aku sejaman dengan Rasulku dan aku adalah orang yang tahu betul bahwa ini adalah Nabi. Itu aku ya. Kenapa? Karena ini bicara tentang Nabi. Tapi kalau si Pipo, si Kiamat, jangankan anakku yang 1 hari, anakku yang sudah dewasa saja, bahkan separuh binatang badannya, setengahnya manusia, gak kuizinkan jadi istri dia. Dengarin ya. Gini cara berpikir umat Islam itu loh. Ini kalau umat Islam. Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah, apalagi bicara dalam konteks dan tataran sosial yang berbeda, antropologi yang jauh masanya, 1400 tahun lalu, pernikahan yang dibatasi umur 18 tahun itu baru-baru ini. Ada zaman dulu batasan menikah. Jadi umat Islam kalau bertanya ini lucu. Kalau Kristen wajar. Kenapa? Karena tujuan bertanya mereka bukan ingin mendapatkan ilmu, hanya menyerang pribadi Rasulullah. Karena nggak ada lagi yang bisa diserang dari Rasulullah. Wallahi tidak ada satupun yang bisa diserang kepada baginda kecuali itu. Kalau Yesus Paulus banyak nggak banyak. Bahkan pendeta mereka sendiri mengatakan Yesus itu hombreng, Yesus itu melakukan tindakan seksual, berzina di sumur. Umat Islam nanya gini lucu, makanya Cak Tata nggak mau jawab. Karena yang bertanya adalah Islam. Kalau orang Kristen bertanya normal, karena mereka kadang bertanya untuk menyerang pribadi baginda kita. Jangankan Nabi kita, Tuhan mereka aja mereka percaya terkutuk. Jangankan Nabi kita, Abraham aja mereka tuduh berzina. Jangankan Nabi kita, Tuhan Bapa aja mereka tuduh berbulu, berkelamin, bersperma. Karena yang namanya burung itu ada sperma di dalam, kecuali nggak normal itu. Gimana coba? Umat Islam, pertanyaan seperti ini, apakah relevan dengan keyakinanmu bahwa baginda Muhammad ibnu Abdullah itu memiliki akhlak mulia? Dan tunjuk satu kepada saya bahwa ada musuh Nabi Muhammad SAW yang menjadikan pernikahan beliau dengan Sayyidah Aisyah sebagai serangan menolak kenabian beliau. Tunjuk sama saya. Jadi lucu kalau umat Islam bertanya hal ini. Nggak apa-apa. Kalian itu ingin menjawab, tapi sebenarnya kita itu tidak punya kapasitas untuk memahamkan umat Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, diberi petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Maka menjawab umat Kristen, terkadang kita harus tampol balik. Contoh, mereka mempertanyakan tentang Nabi kita menikah dengan Sayyidah Aisyah. Yahudi itu punya halakah boleh menikahi anak umur 3 tahun 1 hari? Yahudi. Tuhan mereka Yahudi bukan? Paulus Yahudi bukan? Yes. Nah, dan mereka tidak punya aturan minimal maksimal menikah. Sekali lagi saya tekankan, orang Kristen di hadapan umat Islam rata-rata seperti orang yang tidak berbusana dan tidak bercelana dalam dan tidak berkutang, tapi ngetawain orang yang rambutnya kelihatan cuma sehelai. Ini kebiasaan orang Kristen. Ya, silakan dilanjut Bang Jibril dan Cak Tata. Oke, kalau Cak Tata tadi udah males, kita buka aja ya Bang ya. Ini jawaban, ini siapapun sih maksudnya, debater mereka kalau mereka menyerang dari sini, jawaban saya selalu seperti ini. Ini diulang-ulang nggak apa-apa. Abang tadi siapa yang nanya Bang? Namanya? Judulnya di atas sedikit Udah turun beliau. Oh udah turun.
Jadi perlu nggak nih? Orangnya masih ada nggak? Perlu. Oh, Bang Dip, kita untuk edukasi publik juga. Edukasi publik Bang Ibu. Oke, di Sahih Bukhari 3607 di sini menceritakan Aisyah ketika ia berusia 6 tahun, kemudian tinggal bersamanya ketika ia berusia 9 tahun. Ini ada 3 hadis yang serupa. Nah, ini ya 6 tahun. Kalau kita cek sanadnya, ada Hisham bin Urwah di sini, warnanya pink ya, ingat ya. Habis itu di hadis keduanya yang 6 tahun juga ada Hisham juga. Habis itu di 4739 6 tahun Hisham juga. Ada apa dengan Hisham ini? Kalau kita lihat warna pink ya. Di sini tulisannya buruk hafalannya. Syaduk, buruk hafalannya ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki kehafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan. Jadi Ustaz Tata bisa confirm saya kalau ilmu saya di sini agak botol. Tapi Hisham bin Urwah ini dia pindah ke Irak di umurnya di 65 ke 75 dan pencatatnya itu murid-muridnya. Habis itu dia ini juga tadi seperti ditulis pelupa, hafalannya buruk. Habis itu yang ketiga dia juga dan ini disahihkan oleh Sahih Bukhari karena ini tidak mengandung hukum. Jadi disahihkan karena ini tidak mengandung hukum. Jadi kalau di ilmu hadis Bang, kalau menggunakan soal hukum agak ketat, tapi kalau yang tidak mengenai hukum itu tidak seketat itu. Tapi kalau kita pelajari lagi Bang, di riwayat-riwayat lain, di sini diceritakan Anas menceritakan saat terjadinya perang Uhud, kaum muslimin tidak dapat memposisikan diri dekat Rasul. Saat itu malaikat melihat Aisyah. Saat itu ia melihat Aisyah dan Ummu Sulaim tergopoh-gopoh membawakan kantung air untuk diminum pasukan perang. Nah, di sini bisa dilihat ya Bang ya, perang Uhud Aisyah udah ikut. Ya. Habis itu di bawahnya di hadis yang setelahnya Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan dirinya ikut dalam Uhud ketika ia berusia 14 tahun. Jadi untuk ikut perang Uhud minimal 14 tahun berarti ya. Namun ketika perang Khandak usianya 15 tahun Nabi pun memberikannya izin. Jadi Aisyah kita tahu di sini udah ikut perang Uhud. Berarti minimal umurnya 14-15 ya. Dan kita tahu Rasulullah menikahi Aisyah ini setahun sebelum Uhud. Berarti dia minimal 14-15 sebelum dinikahi. Tapi kalau nggak puas juga, kita bisa lihat ke ini saya nggak ke Kristenan ya, saya lihat ke Yahudian. Di sini abang bisa buka di Sefaria di kitab mereka. Ini di Genesis. Genesis itu apa ya? Bentar. Genesis itu Kejadian. Di kitab Kejadian 25. Nomor 20. Di sini diceritakan Isaac was 40 years old when he took a wife Rebecca. Menurut tafsir mereka dari tafsir Rashi, di sini diceritakan Bang. Thus Isaac was 37 years old at the period of Rebecca was born and he waited until she was fit for marriage. 3 tahun. Jadi dia dinikahi oleh Isaac di umur 3 tahun. Jadi kalau memang mau menghina di bawah umur dan seterusnya, Tuhan mereka itu produk orang-orang yang menikahi di umur 3 tahun. Dan kalau mau lebih nusuk lagi, kalau mau dipertajam lagi, karena mereka selalu menghina kan. Di 3 tahun ini bukan cuma dinikahi, tapi kalau kita baca nih disetubuhi di nidahnya, ya di nidah 449 ya Bang, nomor 9 ya. Di sini perempuan di umur 3 tahun dan 1 hari yang bapaknya sudah mengatur pernikahannya is betrothed through intercourse. Ini apa nih artinya nih?
Jadi 3 tahun langsung di. Jadi kalau mau ngeributin yang ini udah perang bang, udah ikut perang, dinikahin. Yang ini batita bang, bukan balita ya, batita. Kalau balita kan 5 tahun, ini batita, bayi di bawah 3 tahun. Jadi pastiin aja tangannya bersih sebelum nunjuk-nunjuk ya nggak? Anak teos, kalau anak teos sih bebas ya kan. Kayak ngeri tuh loh Tuhan, mereka Yahudi, halakahnya Yahudi boleh dipapap anak umur 3 tahun kok malah komplain ke Islam. Dan lagi pula beda coy ya. Kalau Rasulullah SAW itu menikah dengan Sayyidah Aisyah, harusnya jadi korban tuh Sayyidah Aisyah. Ini kalian kebayang gak sih? Ini mohon maaf nih kalau kita bicara korban nih. Ada satu perempuan yang jelas-jelas menjadi korban kekejaman Tuhan nih. Ibundanya Yesus, istri orang yang dihamili oleh Tuhan. Kemudian Tuhan keluar dari keperawanan dia, pecah perawan dari dalam tuh. Kejam gak itu? Mending dipecah perawan sama lakinya, enak. Ini dipecah dari dalam lagi, sakit. Tiba-tiba pas anak keluar dijadikan tumbal lagi. Jadi kalau kita bicara moralitas, bermoral nggak Tuhan yang menghamili perempuan terus keluar dari kelamin perempuan gitu? Bermoral nggak menurut kalian? Coba kalau bicara moralitas lah. Beda dengan Allah Azza wa Jal ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Sayyidah Maryam yang tidak bersuami itu untuk melahirkan manusia mulia. Bermoral nggak? Bermoral lah, saya juga mau. Nggak apa-apa deh, nggak punya suami asal punya anak kayak Nabi Isa. Apa-apalah. Untung banyak punya anak Nabi. Lah ini sudahlah dihamili tanpa laki, belum ngerasain enak-enak mantap-mantap, tahu-tahu yang keluar dari kemaluannya Tuhan. Pas jadi Tuhan nggak berbakti pula. Minimal bikinin pabrik roti kayak katanya bisa nurunin roti. Ketika sudah besar hilang pula 3 hari 3 malam dicariin malah nggak berminta maaf. Pas naik ke surga sendirian nggak ngajak-ngajak. Ini manfaatnya punya anak Tuhan apa sih? Minimal tuh kayak ibunya Pak Jokowi itu, anaknya presiden dapatlah nama kasih sayang. Nah sekarang ibunya Pak Jokowi itu manfaatnya Bunda Maria punya anak Tuhan apa buat dia sendiri? Double bang Master, double manfaatnya Bunda Maria punya anak Tuhan apa? Tanya double bang, aku nggak bisa mute. Serius loh, kalau kita mau membandingkan moralitas, apa manfaatnya Sayyidah Aisyah dinikahi? Salah satu ulama terbesar yaitu istri Rasulullah dari kalangan ulama, dari kalangan istri ya Sayyidah Aisyah. Nah, manfaatnya Bunda Maria apa? Punya anak Tuhan. Manfaatnya Sayyidah Aisyah jadi istri Nabi apa? Menjadi ulama. Mantap nggak mantap? Keren nggak? Keren lah, Ummul Mukminin. 2000 hadis coy. Lah, Maryam bundanya Yesus, mama Tuhan loh. Manfaatnya Bunda Maria buat peradaban dan manfaat Yesus buat Bunda Maria apa? Ayo jawab. Udahlah, kalian kalau menyerang agama Islam hati-hati yang di bawah-bawah itu ya, hati-hati loh. Silakan lanjut yang lain. Ya, Kipas, selamat siang, Kristen ya. Selamat. Enggak. Alhamdulillah, insya Allah Muslim. Yang Assalamualaikum Anda semua. tanyakan Kipas gimana Kipas? Di komentarnya hanya satu. ada tentang Nabi Adam dengan Hawa kok tidak siapa yang mengijab kabul kan gitu intinya ya. Ya di situ tadi itu pertanyaan pertama satu ya, karena saya orang awam, orang yang bodoh tentang agama lah, anggaplah seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Udah Pak kok kena tombak semua ini Bang Jibril, gimana ini? Waduh. pertanyaan kedua, maaf ya kalau nanti saya ada salah karena saya orang awam. Kenapa selama ini yang saling berbenturan antara Muslim dan non-Muslim khususnya Kristen ya kan? Kenapa yang Hindu, Buddha itu kok nggak ada? 2 pertanyaan aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus, pertanyaannya sangat bagus. Silakan Ustaz Atta duluan sebelum ke Bang Jibril. Malah ini bagus. Bagus. Ini kita misalnya ya orang menikah itu bisa sah kalau diridhoi oleh Allah atas izin Allah sudah. Kalau kita caranya diizinkan
Ya rukunnya nikah itu mempelai dua, wali, saksi, ijab kabul, 5 berarti. Nah kalau Adam dengan Hawa ya langsung Allah. Nah beliau Adam diciptakan karena dia sendirian kan di ayatnya itu lalu kami ciptakan supaya Adam punya teman ya. Nanti disuruh bareng sudah 2 ini. Disuruh beranak cucu gitu. Berarti kan udah dapat ridho dari Allah. Ya, jadi adanya nikah itu dengan nikah karena ada ridho dari Allah, izin dari Allah. Ya kalau kita lewat pernikahan baru diizinkan, gitu. Jadi jangan ditanya orangnya siapa yang menikahkan, ya Allah sudah, ya, gitu. Terus yang kedua, kenapa harus Islam dengan Kristen? Karena kita tahu kan Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Nah sehingga wajib al ulama warasatul anbiya. Warisannya Nabi ini kan ulama, dia menyebarkan ke seluruh dunia. Nah sedangkan nabi-nabi yang lain atau agama yang lain kebanyakan itu cuma satu umat. Misalnya orang Hindu, orang Israel, mereka tahu untuk Israel doang. Nah kalau Kristen pergilah ke seluruh dunia, punya misi itu. Sehingga yang bertemu 2 ini yang paling seru. Karena merasa punya tugas menyebarkan. Ya kalau kayak Hindu, Buddha atau apalagi Israel ya, mereka tahu bahwa nabi-nabi itu hanya untuk kaumnya. Jadi tidak punya kewajiban untuk menyebarkan ke seluruh dunia. Nah kayak gitu ya. Sehingga yang seru memang Kristen sama Islam. Begitu. Silakan lanjut. Ada tambahan Bang Jibril? Pertanyaan pertama, siapa yang ngijab kabul Nabi Adam? Wanitanya itu diciptakan untuk Nabi Adam. Jadi udah kurang ngijab kabul apaan tuh Bang? Nabi udahlah ya. Itu satu. Yang kedua, soal kenapa Kristen sama Islam, karena di dunia ini Bang, sepanjang zaman itu akan selalu ada 2 agama. Yang satu samawi yang turun dari langit, yang satu pagan yang dari bumi. Dari cerita ini saya udah selalu narasikan ini. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Seperti Nabi Nuh waktu itu dia menceritakan ke kaumnya dari Tuhan yang tidak terlihat, maha pencipta, maha suci, maha besar. Nabi Nuh bilang sama umatnya, ayo kita buat bahtera, akan ada banjir. Kamu penyembah berhala. Berhala ini bukan berarti patung ya, tapi berhala ini makhluk-makhluk yang pernah ada di bumi. Itu berhala artinya. Menyembah orang-orang, manusia-manusia, oknum-oknum yang ada di bumi, itu artinya berhala. Assalamualaikum host, salam kenal dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja Bang Dul. Salam itu sunnah, menjawabnya itu wajib. Jadi kalau kalian bilang salam, saya mesti menjawab, itu sama aja motong. Jadi tolong akhlaknya kalau yang Muslim. Nabi Nuh, untung saya nggak lupa. Nabi Nuh menceritakan ke umatnya, ayo kita disuruh sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang maha besar maha suci ini untuk membangunkan bahtera. Tapi kaum pagan, penyembah berhala, penyembah makhluk-makhluk di bumi, itu bilang, mana Allahmu, mana Tuhanmu? Tuhanmu tidak terlihat, mana kuasanya? Lihat nih Tuhan saya bisa turun ke bumi jadi berhala. Itu jawaban penyembah berhala di luar sana. Jadi history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang Bang. Jadi menurut saya akan selalu seperti itu. Samawi akan selalu berbenturan sama pagan. Ya mungkin sekarang pagannya udah menyerupai atau sok-sok samawi ya. Makanya tadi itu monitor saya pagan banget ya Bang ya. Tapi kan saya kalau ditanya Tuhan saya berapa? 1 dong, masa ngaku 3 ya kan? Itu aja sih Bang. Ya tunggu sedikit. Makanya tadi saya naik diem. Langsung yang komen, tahta kalau naik tidak salam. Lu mau salam gimana? Bang Jibril masih ngomong,
Memang saya kalau naik gitu, kalau ada yang ngomong baru setelah diam salam gitu. Tadi ada yang typing tadi. Oke, lanjut. Nah, saya yang nimpal ini. Kenapa Cak Tata begitu? Karena kami sudah dari dulu menerapkan hal seperti ini. Saya, Cak Tata, Bang Zuma, Kores. Kadang kalau Kores memang Assalamualaikum, tapi dia tunggu dulu orang diem. Karena kami tahu ketika seseorang berbicara dan kami mengucapkan salam, itu akan ke distract, terganggu. Itu yang menjadi kebiasaan kami para apologet ini yang sudah membersamai bertahun-tahun. Saling mengerti, saling tahu. Cak Tata kalau lagi ngomong saya masuk, saya nggak ngucapin salam. Nanti ketika sudah mulai Cak Tata diam, baru Assalamualaikum. Begitu cara kita, ya. Mudah-mudahan dipahami buat umat Islam agar tidak mengganggu saudaranya yang sedang menjelaskan gitu. Apalagi saya kalau lagi dipotong biasanya pengen ngisap ubun-ubun orang aja rasanya itu. Karena saya pelupa. Ya lanjut Bang Datuk, disapa nih yang ada Master TM dan juga ada siapa ini Andri. Ya halo brother Andri, ini Bang Master nih, perbaiki dulu device-nya Bang. Oh iya, silakan brother. Siang. Bagaimana kabarmu? Baik ya. Oh alhamdulillah wa Puji syukurillah. Tuhan. Enggak, saya enggak puji baik. Tuhan Bang. Soalnya puji Tuhan kapan dipuji gitu Bang? ya. Cuman puji doang, tapi nggak dipuji-puji. Kalau saya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu, silakan. Baik ya. Saya ingin bertanya tentang kalam. Kamu tahu kalam? Tahu lah Bang, ini kan orang Islam. Coba jelaskan kalam itu, sister. Ya, saya serahkan ke Cak Tata ya. Silakan Cak Tata. Iya. Jadi kalam itu firman-Nya Allah ya, kalamullah. Tapi ingat, beda kalam dengan kalimat. Kalau kalam itu susunan dari kalimat-kalimat. Bang Jibril pergi ke pasar, nah itu kalam itu. Tapi kalau pergi, itu kalimat. Makanya yang punya gelar itu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para nabi itu mempunyai gelar masing-masing. Abraham, Ibrahim, Khalilullah. Musa, kalamullah. Isa, kalimatullah. Karena kalimat dengan kalam beda. Musa, kalamullah, karena Allah berfirman langsung, tidak pakai malaikat. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Isa, kalimatullah. Karena Allah ciptakan dengan kalimat kun. Nah, kun ini kan kalimat. Jadilah. Gitu. Nah, Nabi Muhammad diberi gelar lebih tinggi derajatnya dari nabi-nabi yang lain. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, gitu. Jadi itu bedanya ya. Kalam dengan kalimat gitu. Musa kalamullah. Isa kalimatullah. Ya, mudhaf-mudhaf itu apa? Apa maksudnya kalamullah? Allah berfirman langsung kepada Musa. Isa kalimatullah. Allah ciptakan dengan kalimat kun. Gitu ya. Ya gitu doang. Silakan. Ya baik Ustadz. Itu menurut sudut pandang Al-Quran ya, bicara kalam itu ya. Baik, di dalam Alkitab saya 1950 ini berbicara kalam ya, keadaan dan pekerjaan kalam yang kekal. Ya, maka pada awal pertama adalah kalam, dan kalam itu bersama-sama dengan Allah. Dan kalam itulah juga Allah. Maka barang yang sudah ada daripada mulanya, barang yang telah kami dengar, barang yang telah kami tampak dengan mata kami pandang, dan yang dijama oleh tangan kami, yaitu dari hal kalam hayat. Maka kalam itu telah menjadi manusia. Bisa pakai data enggak? Serta tinggal di antara kita, Nah, Master. penuh dengan anugerah dan kebenaran.
Gimana ya pakai Kang? data bisa nggak? Ada data ini. Ya, coba. Karena kalau Tapi belum bisa Om ini ya Ya Kang. enggak, Masih sebut kecil aja. aku nih. Ini sebut aja karena yang saya tahu kalam itu apa? Ya perkataan Allah. Keluaran 3428, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yesus 3 ayat 4. Bukan Ini itu ya perkataan. Kang. Ya apa artinya perkataan? Ini berbicara kalam di sini di dalam 1 Yahya 1 Yahya ayat 1. Apa di situ? Ada kamu kitab itu, ha? Yahya ini. Apa firman itu? Coba bahasa aslinya itu bukan Kalam. Matsal 1, maka bahwasanya adalah pada pemula-mulanya kalimah itu, pada kalimah itu Ini mustara kalam ini. dengan Allah dan kalimah itu Allah adanya. Ada saya di situ kitabnya Bang. kalimat ya. Kalam ya, Pak? Alkitab 1950 ini. Jibril. Iya, Bahasa saya ada. aslinya Bang itu kalam apa kalimat Bang Jibril? Kalam. Di sini ada 2, Cak. Nih saya tunjukin ya. Apa? Ya, ini Muslim semua ada Bang, kalau Bang mau tahu. Ada Bang. Ini pakai nantang lagi. Ini Injil Yahya. Maka bahwasanya adalah pada mula-mulanya kalimah itu, maka kalimah itu busurta dengan Allah, kalimah itu Allah adanya. Kalimah, ada kalimah di sini. Berarti kalimat kun gitu. Berarti maksudnya apa? Diciptakan dengan kalimat maksudnya. Ayo silakan Mas Al. Ya baik ya. Berarti ada sudut pandang yang berbeda ini, Ustadz. Di dalam Quran dan Alkitab ini berbicara kalam. Ya. Di sini berbicara keadaan dan pekerjaan kalam yang kekal. Berarti kalam ini itulah juga Allah. Karena maka pada awal pertama adalah kalam. Kalimat. Iya. Dan di sini jelas sekali maka kalam itu telah menjadi manusia. Oke, sudah. Serta tinggal di antara kita. Ya udah kamu Tapi gini, yang masuk akal itu Islam. Yang namanya kalimat itu tidak akan menjelma. Tapi sifat itu Tuhan berfirman, Tuhan mendengar, Tuhan kuasa, Tuhan pengasih. Itu sifat tidak akan menjelma. Tapi diberikan, diterima oleh yang menerima. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Jadi tidak pernah firman menjelma itu, tapi diterima oleh Nabi. Kalau kepada Musa, Taurat. Kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Kepada Isa, Injil. Injil, Taurat, Quran, itulah firman Tuhan. Ya. Kalau Isa itu bukan firman jadi manusia, tapi menciptakan dengan kalimat. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, ting, jadi. Hamillah Maria, ting, jadi. Bukan firman jadi manusia, bukan firman jadi cakrawala. Tapi Allah menciptakan dengan berfirman. Kalau dalam Bible itu, Tuhan menciptakan dengan berfirman. Yakobus 1, ayat 18. Ibrani 11, ayat 3. 2 Petrus 3 ayat 5. Tuhan menciptakan dengan berfirman. Termasuk Isa ini diciptakan dengan firman, dengan kalimat. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, kalau Kristen enggak. Allah menciptakan dengan kalimat jadilah. Oh, jadi ini kalimat jadi menjadi manusia. Berarti sama dengan cakrawala. Cakrawala itu firman jadi cakrawala. Kan Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Nah, kalau menurut Kristen ini, cakrawala ini firman jadi manusia. Gitu, tidak nyambung Kristen ini. Begini Ustadz, bukan Nggak, tapi tunggu dulu sebentar. Abang yang bawa kitab ini kan. Di sini saya buka. Ini saya buka ya Bang ya. Maka bahwasannya adalah pada mula-mulanya kalimah itu, maka kalimah itu busurta dengan Allah dan kalimah itu Allah adanya. Di mana kalam Bang?
Saya nyari kata kalam. Pegang tahun berapa itu? Ini yang chaos. Oh, modifikasi itu. Ini asli ini, 1950. 1950, siap. Iya, Aduh. Anda belum lahir sudah ada. Ini Aduh bang, 1950. tahun 1950. Setelah 1950 Iya, asli itu ini, asli. salah semua itu. Oh, jam begitu, sister. Anda belum lahir sudah ada Alkitab ini. Iya, sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa juga udah turun bawa Injil. Tapi kocak dia. Ini kan bicara Nggak Alkitab ini. Jibril mengabarkan kepada Maria, maka Jibril mengucapkan assalamualaikum, itu di situ. enggak, ini makanya males Iya, baca asli ini. makanya males baca kitabnya gini, Bang. Saya baca yang ini, yang itu bilang enggak. Yang baca yang ini, yang itu bilang enggak. Pusing. Ya, dari Oke deh. kecil kan kita Lanjut. tahu kitab yang kudus. Ya, gini, Mantap. bang. Bang, gini. Siapa selain abang yang hanya berpatokan kepada kitab ini? Ya, kami kan Kristen internasional. Waduh. Baru saya mau bantu abang yang mengimani itu cuma abang sama keluarga abang yang metal-metal. Tapi internasional keren juga, Bang. Oke. Iya, Dilanjut, Bang. internasional. Nggak. Nggak. Jadi menurut abang terjemahan yang baru ini nggak layak dibawa? Bukan tidak layak, mungkin kan versi saja. Ya, dibenarkan nggak? Ya itu kan mereka kan punya pola, kami kan pola sendiri. Yang saya tanya itu menurut abang, kan kita lagi ngobrol berdua nih. Saya ngomong sama abang nih, menurut abang Iya. terjemahan baru itu salah apa betul? Ya itu kami kan tidak perlu yang mencari siapa yang benar, itu kan pola Nah, mereka. ini saya coba polanya abang ini adalah pola orang-orang yang sebenarnya tahu bahwa kitab itu salah, cuman mencari mana yang lebih dekat supaya bisa dibenarkan dalam kesalahan. Padahal Anda sendiri, kalau Anda sudah mengatakan ini yang paling bisa diterima, Nah, ini kan maka dengan sebenarnya sini kan- sebentar, saya kan belum selesai nih. Iya. Kalau seandainya ada orang yang berani mengatakan saya nggak mau yang lain, saya maunya yang ini, itu sebenarnya secara tidak langsung sudah mengatakan bahwa cuman ini yang paling benar dan yang lain salah. Itu bang. Itu sebenarnya kalau Anda jujur. Nah, makanya saya tanya, selain Anda yang percaya dengan kitab yang Anda pegang itu, siapa lagi selain Anda? Kalau tidak ada, maka Anda adalah minoritas di dalam minoritas yang minoritas. Maka Anda sebenarnya ketika berbicara itu tidak perlu terlalu kami pertimbangkan. Karena kebenaran perspektif Anda itu kebenaran subjektif. Jadi kalau seandainya Anda sebagai orang yang mengaku benar, maka Luga Tambunan akan dibenarkan dengan kenabiannya. Nah, inilah kenapa terjadi banyak penyesatan. Kalau dalam Islam itu kami punya standarisasi. Apa standarisasi? Ya, standarisasinya adalah bahwa umat Nabi Muhammad itu mustahil secara rasional bersepakat dalam kesesatan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Anda mungkin tahu yang disebut dengan apa namanya tuh, lupa, teori yang ketika disampaikan oleh banyak orang dan orang lain melihat hal itu betul-betul terjadi, itu lebih kuat kebenarannya. Kalau bicara teori kebenaran. Jadi yang Anda bilang tadi, saya nggak percaya yang lain, saya cuma percaya ini, itu subjektif. Dan kami yang ada di Komal ini tidak perlu menanggapi karena pertama kami nggak tahu siapa Anda. Kredibilitas Anda apa? Kalau Anda seorang yang pernah bertemu Tuhan, Nabi, mungkin bisa kami pertimbangkan. Tapi ketika Anda hanya orang yang memahami kitab suci dengan terjemahan, lalu membawakan ide dan gagasan, ya kenapa nggak terima si Luga Tambunan jadi Nabi, Bang? Dia juga bisa dibenarkan. Kan gitu. Ada teman saya yang pernah ngelihat pocong katanya ini apa bener ya? Kita Saya percaya kemarin aja pernah apa lewat gimana? gereja juga. Saya pernah lewat gereja juga, terus tiba-tiba diteriakin, istri Yesus ya gitu. Saya jangan-jangan istri Yesus nih, boleh nggak kira-kira diterima gitu. Nah, inilah kenapa al-isnad minad-din, sanad itu bagian dari agama. Para ulama mengatakan begitu. Kenapa? Karena fakta sejarah saja itu akan diterima keilmiahannya kalau bisa menjawab siapa, mengapa, di mana dan bagaimana. Siapa perawinya, siapa yang menyampaikan informasi begitu, jelas Bang namanya. Bahkan setelah ada siapa, mengapa, di mana dan bagaimanapun, itu masih masuk ranah kritis loh, kritik loh. Siapa yang bilang Luga Tambunan? Siapa emang Luga Tambunan yang pernah ngaku Nabi?
Apa kredibilitasnya? Ya itu pernah ke surga. Terima nggak? Nggak bisa. Jadi kalau abang sebagai seorang yang punya kredibilitas dalam makna abang punya ilmu mumpuni dalam bahasa Semitik, bahasa Yunani, lalu kemudian abang bisa atau di sini abang Yonatan Purnomo nih ya. Kalau abang adalah Yonatan Purnomo, mungkin saya bisa terima tuh argumentasi abang karena paham bahasa Yunani dia, profesor doktor dia kalau nggak salah. Tapi abang nggak ngerti bahasa Yunani, tiba-tiba bawa kitab terjemahan lama, terus bilang ini yang paling benar, memaksakan. Sementara Cak Tata udah jelaskan, kalam itu artinya adalah kata-kata, kumpulan kata, atau kumpulan kata yang memiliki makna. Sementara kalimat adalah kata. Lalu Anda bilang kalam adalah Allah itu sendiri. Ini tidak sesuai dengan hakikat. Ini namanya penyesatan. Kata-kata rifa adalah rifa. Siapa yang bisa terima itu? Apakah kata-kata abang adalah abang? Kalau kata-kata abang adalah abang, maka abang berabang, bukan berkata-kata. Abang berkata-kata. Itu kenapa digunakan kata-kata? Karena kata-kata itu digunakan untuk membedakan mana kata, mana yang berkata. Kalau nggak ada lagi, bang, perbedaan antara yang berkata dengan kata-kata, ngapain pakai kata berkata, yang berkata, kata-kata? Ya udahlah, si yang berkata-kata, yang ribet bang, rusak bang peradaban gara-gara abang nih ah. Ini yang merusak peradaban tuh kayak gini-gini nih. Begini ayam bisa main bebek. Begini ya, begini. Kamu kan pola lain tentang kalam itu, ya kan? Enggak, Dia bukan sudah pola lain, dijelaskan kalam oleh itu tuh, Ustaz. bang. Abang gini loh, Pola lain terjemahan abang itu mengambil bahasa yang diserap oleh bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Arab. Ya, dengar dulu. Kenapa orang Kristen cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang Islami? Mau tidak mau, terima tidak terima. Kristen ini agama yang harus disiarkan, diajarkan. Kenapa harus dibawa kepada orang di luar Kristen? Karena memang perintah menginjili itu untuk orang di luar Kristen. Ya, saya kan mempelajari itu misi Zending itu. Maka apa cara untuk melakukan pendekatan? Itu di Katolik disebut dengan inkulturasi. Menyesuaikan dengan kebudayaan setempat supaya diterima. Dan ini yang nggak bisa dilakukan ketika kalian menggunakan istilah-istilah Islam. Sebenarnya kalian sedang berupaya untuk mempromosikan ajaran kalian kepada kami umat Islam. Masalahnya kami sudah hadir di tahun 2025 di mana para apologet sudah mulai menyadari bahwa licik cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati, indomisasi, pacarisasi itu adalah trik serigala berbulu domba yang nggak bisa diterima. Jadi ketika Anda paksa kata kalam itu harus diterima dalam kitab Anda. Kitab Anda itu bukan kalam, logos, rema. Kok kalam? Logos, rema. Ya sebentar nih. Ke bahasa Yunani dong. Lanjut. Sebentar nih, saya ada Bang Hendi di sini dari tadi. Belum saya sapa. Assalamualaikum Bang Hendi. Bang Hendi, monitor Bang Hendi. Bang Hendi monitor. Waduh, masih jauh dari perangkat mungkin. Lanjut. Lanjut aja lah bertanya ya. Jangan membawa-bawa istilah-istilah Islam. Ya, gantian. Bang Tison, gantian Bang Terat. Silakan Bang Terat terus. Selamat siang ya. Selamat siang semuanya, host Mbak Rifa. Ya saya mungkin bisa menanggapi ya apa yang dibahas dalam diskusi ini. Ini Bapak yang di Ternate, Bang? Iya, saya. Pak, kapan Pak lobsternya, Pak? Katanya mau ngasih saya lobster, nggak jadi nih Bapak. Persoalan pengirimannya repot. Bapak ribet banget. Ya pengiriman di sini kan ke sana itu agak rumit loh. Ya udahlah Pak, ikan aja gratis selama seminggu Pak saya Pak. Kalau kirim Lion Parcel itu kan saya sudah cek itu. Transfer udah. Udah lanjut. Ya baik ya, saya tanggapi ya pembincangan kita di hari ini. Saya itu tadi diambil dari Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 1. Yahya atau ejaan lamanya itu disebut Yahya ya, kitab Yahya 1 ayat 1.
Yang tadinya itu dalam terjemahan lama ya. Iya, Pak. Zaman lama itu. Ya. Jadi memang kalau tadi apa yang ditanggapi oleh Umi Rifa, saya sedikit kurang setuju. Karena memang itu Nggak apa-apa nggak setuju. Iya, ya artinya kan saya Emang kenapa nggak setuju? Iya, kan artinya begini, pandangan iman saya sebagai orang iman Kristen tidak Gimana seperti pandangannya? itu. Ya, kalau pandangan saya, Tuhan menjadikan langit dan bumi serta segala isinya itu dengan firman-Nya atau kalimat tulahnya itu. Terus? Lalu kalau firman itu tidak diciptakan, firman itu Tuhan berfirman sesuatu yang keluar dari Dia. Ya, memang itu bukan kan cuma yang firman kita- aja nggak diciptain, Pak. Bentar, Pak. Pak, Sabar dulu, sabar saya. apakah Sabar dulu, nggak? sabar Kita dulu. di sini dulu. Panjang Iya, nih kayak di sabar, gereja saya- nanti nih. Saya udah tahu Anda soalnya panjang ini. Begini, maksud saya begini, firman itu sebuah pekerjaan Allah, kekuasaan otoritasnya Allah. Dia mengerjakan sesuatu lewat firman-Nya itu. Maksudnya Yesus ini yang ngerjain. Maksudnya Yesus yang ngerjain gitu. Kalau di iman kami, Yesus itu adalah firman itu sendiri. Karena Ya, memang maksudnya dia, ketika fokus dia Pak, itu- ketika begini, Yesus Mbak. itu dikatakan menciptakan Tuhan Bapa melalui firman, maksudnya ketika Tuhan Bapa mau menjadikan sesuatu, Yesus yang disuruh kerja gitu. iya, mungkin seperti itu. Karena dia itu dalam pribadinya, dia hakikat daripada Allah itu sendiri. Oh ya, berarti Yesus Karena kerja sama begini, Bapak gitu. Begini, salah satu mujizat yang dia buat Pak, saya nih nggak ngerti, saya nggak punya Roh Kudus menurut kalian loh. Saya nggak ngerti penjelasan Bapak itu. Saya mau kasih satu Jangan lari-lari kemana-mana. Itu pekerjaan Tidak, Yesus tidak. itu, pekerjaan Bapak itu Yesus yang begini, ngerjain begini. gitu maksudnya. Gimana sih ya? Begini, saya mau ceritakan tentang kekuasaannya ketika dia meredakan angin ribut di danau Tiberias. Ketika dia dengan Apa itu? murid-muridnya berlayar, angin ombak begitu kencang, dia bisa berbicara bahwa diamlah dan teduh. Ya Seketika apa hebatnya juga- perkataan Yesus, Pak? Tongkatnya Ya, Musa nggak pernah otoritasnya. berbicara bisa belah laut, Pak. Ini apaan sih, Pak? Ya, Pak? itu karena dia memiliki kuasa. Manusia Apa sih, biasa, seorang manusia biasa seperti kita yang berdosa ini tidak akan bisa untuk menunjukkan Nggak otoritas ngerti saya, kita, Pak. kekuasaan Bapak kita. ngejelasin poin apa sih, Pak? Dari tadi ya Allah ya Rahman ya Karim, Pak. Mending Bapak lomba Ya, lari begini, sama saya begini, yuk, Pak. artinya Keliling salah Ternate satu- yuk. Salah satu dari indikator kekuasaan Yesus yang saya Salah satu indikator kekuasaan gimana? Orang bicara tentang firman yang tadi katanya bantuin Bapak kerjanya Ya, apa begini, sih? ini kan firman. Bang Jibril tolong Firman. dulu Bang kondisi. Ini sebentar, Firman sebentar. ini, ya, ini kan iman sebentar, Kristen. Pak. Kalau Pak, saya Pak, bicara. sebentar. Iya, saya mau konfirmasi, boleh sebentar, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Saya mau nanya sama Ustadz sama Catata. Catata, kasih tahu saya kalau saya salah. Kata kalam dalam Islam itu artinya Allah mengatakan kun fayakun, terjadilah, betul nggak? Firmannya itu kun, betul nggak Ustadz? Ustadz? Iya. Iya. Betul. Oke, ini sekarang saya mau nanya sama yang Kristen di sini atau yang non Muslim di sini. Betul nggak ini bacaannya? Ini. Dunia diatur oleh logos ilahi, sebuah kata yang awalnya berarti kata atau ucapan. Kemudian sebuah ucapan yang mengungkapkan hukum alam semesta. Kemudian akal logos ini menjaga dunia tetap dalam tatanan yang sempurna. Manusia dapat menyimpang atau memberontak terhadap tatanan ini, namun dengan melakukan hal tersebut, mereka tidak dapat mengganggunya, namun hanya dapat merugikan diri mereka sendiri. Habis itu ini saya translate, mengumumkan firman yang kekal, logos, yang menurutnya segala sesuatu adalah satu dalam arti tertentu. Hal-hal yang berlawanan memang diperlukan dalam kehidupan, namun keduanya disatukan dalam suatu sistem pertukaran yang seimbang. Dunia ini sendiri terdiri dari pertukaran unsur-unsur yang mirip hukum. Betul nggak ini? Logos kalian atau firman kalian? Ya itu modifikasi itu bagi saya. Menurut Bang, that's true? Nah, iya.
modifikasi Ya itu. kalau saya itu pendapat siapa? Saya mau tanya dulu pendapat siapa? Ya ini Jadi nah pendapat siapa? Sementara dia berpendapat ini dari tadi sama kita nggak? nanyain dia siapa? Sama nggak? Karena saya tadi udah menanyakan firman itu menurut Islam sama Cak Tata. Nah, saya tanya sekarang, menurut kalian ini firman menurut kalian bukan? Atau sama-sama Cak Tata? Saya bacain lagi ya. Dunia diatur oleh logos ilahi, sebuah kata awalnya berarti kata atau ucapan, kemudian sebuah ucapan yang mengungkapkan hukum alam semesta, kemudian akhirnya akal, logos, ini menjaga dunia tetap dalam tatanan yang sempurna. Betul nggak firman kalian? Logos kalian? Ya kalau makna dari kalimat itu saya juga ada benarnya juga. Mantap. Nah, ini Bapak filosof pagan dunia, dia yang menciptakan konsep logos 6 abad sebelum Masehi. Jadi bukan firman firman samawi yang kalian imani, tapi firman logos, firman pagan. Mantap, Pak Bangku. Disambung, Uni. Ya itu dia, makanya kita tuh gini loh, kalau kita tuh punya identitas sendiri, ya kan pakai logos aja, jangan pakai kalam, karena kalam itu istilah Arab, ya, yang artinya adalah kumpulan kata yang memiliki makna. Tapi kalau untuk Allah, kalam Allah itu lebih luas lagi maknanya, karena yang makhluk dengan Allah yang nggak sama, ya, Kalau sifat begitu, berkehendaknya manusia dengan Allah ya beda. Unis, aku mau tanya, kalau ada di Quran yang menulis bahwa Isa itu adalah kalimatullah, Ya, betul. Rohullah, itu coba diartikan dulu bagi saya. Isa Iya, adalah kalimatullah, ruhullah, Itu artinya Ustaz Tata adalah aja, biar Ustaz Tata Iya, aja, jadi catat. ayatnya keluar. Silakan Ustaz Tata. Iya, Nanti ketiduran lanjut aja, dia. Tak. Ya. Jadi Kenapa kalau tahu dijelaskan? kalimat Enggak, ini loh, catatan lagi ngomong. Shh, diam, Pak. ya. Coba kamu jelaskan. Nah. Oke. Baca. Jadi kalau dalam Islam itu mudhof ilaih itu kalimat yang disandarkan itu ada penjelasannya. Misalnya al-masajidu buyutullah. Buyutullah. Mudhof ilaih kan? Rumahnya Allah. Maksudnya tempat beribadah menyembah kepada Allah. Khalid bin Walid Saifullah. Pedangnya Allah. Maksudnya apa? Dia lihai memainkan pedang. Berperang selalu menang dia, maka diberi gelar Saifullah. Musa kalamullah, maksudnya dia menerima firman itu langsung. Ya, kalau kepada nabi yang lain kan pakai malaikat gitu. Nah, Isa dalam Al-Quran wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya, maka disebut kalimatullah, maksudnya apa? Allah ciptakan dengan kalimat. Biar orang nggak bingung. Oh, Islam nggak bingung. Loh, kok bisa ya Maria itu yang melahirkan tanpa suami, tanpa disentuh laki-laki? Loh, kenapa? Kalau Allah berkehendak pun dengan kalimat dia jadi. Nah, kan gitu langsung punya jawaban. Maka disebut kalimatullah. Allah menciptakan tanpa melalui proses ayah dan ibu. Cukup dari ibu pun kalau Allah mau, idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak ingin menjadikan apapun tanpa proses pun mudah. Ya. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun, jadilah. Ibaratkan hamil lah, hamil. Maka ketika dia melahirkan disebut kalimatullah, karena Allah ciptakan dengan kalimat. Gitu maksudnya ya. Oke, lanjut. Baik Bang Tata, saya setuju dengan pendapat Abang. Ya, karena kita akui memang Allah yang punya otoritas, punya kekuasaan. Dialah Tuhan yang berkuasa. Dia menghendaki sesuatu yang bisa dia mau, ya, yang dia kehendaki tetap dia jadi yang seperti itu disebut kun fayakun. Ya. Atau dia berfirman. Yang salah itu dikatakan firman jadi manusia, bukan kayak gitu. Itu yang salah Kristen. Ini sebenarnya kan itu cuma kalimat yang dibuat kita seperti lebih sederhana, katakan
Firman jadi penguasa dunia itu kaum pagan dari Heraklitus 6 abad sebelum Masehi. Mereka ini pagan bang. Itu konsep pagan. Begini, konsep kita iman Kristen yang namanya sosok Yesus Kristus itu bukan manusia biasa. Loh. Begitu. Iya, jadi kita sebut, dia pun sendiri berkata anak manusia. Anak manusia itu kepada siapa? Mengarah kepada diri dia. Anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Itu dia menyebut kepada diri dia ketika dia dia memberitakan tentang bagaimana dia nanti akan menjalani satu tanggungan yaitu dengan menderita sampai mati di kayu salib. Sebelum dia mati pun juga dia bersaksi beberapa kali kepada dia punya para pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, bahwa dia akan menjalani apa yang sudah menjadi kehendak Bapaknya. Dia harus menjalani itu sampai mati di atas kayu salib. Demi itu karena kasihnya, kasih Bapaknya. Coba pakai ayat, jangan biasakan ngomong dah pakai ayat. Ada ayatnya, ada banyak di dalam Injil banyak. Oke. Enggak gini, karena yang saya tahu yang berkehendak Yesus mati itu iblis. Yohanes 8:37-44. Makanya Yesus melarikan diri. Ya, Yohanes 18 ayat 1, Lukas 13:33, Markus 14:21, melarikan diri dia. Karena dia tidak mau disalib itu. Nah, sekarang pakai data, coba pakai data. Itu menurut kamu, itu yang kamu narasikan yang kamu menarasikan Yesus melarikan diri itu pada saat sangga pakai data, dia belum pada saatnya harus menggenapi, yaitu dengan gini sekarang tunggu tuh. Sekarang gini. Ketika andaikan Yesus itu tahu dirinya memang untuk mati, kenapa orang yang mau membunuh dia dikatakan iblis? Ya, kalian kenapa ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Abraham bapak kami. Kalau memang bapakmu Abraham, seharusnya kamu mengasihi aku, bukan membunuh. Iblislah bapakmu, karena kalian ingin melakukan kemauan bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Nah, seharusnya Yesus gini, loh, kalian ini gak sabar sih ingin ditebus dosanya. Seharusnya gitu kan? Tapi nyatanya dia marah, dikatakan iblis orang itu. Oh, berarti kamu ingin melakukan kemauan iblis, bukan kemauan Bapak. Kalau kemauan Bapak, maksudnya Tuhan, seharusnya kamu mengasihi aku, bukan membunuh. Nah, kan gitu kan? Dalam Yohanes 8:37-44 itu. Iya, memang benar, segala sesuatu yang jahat itu datang dari iblis, Bang Tahta. Ya, kalau Anda memukul orang aja, apakah itu bukan kejahatan? Saya mau tanya, Anda menganiaya orang atau Anda ini catatan. Saya ngerinya setan nanti malam datengin abang bilang, lo yang ngerjain, gue yang disalahin. Beda bang, pemahaman kita, iman kita berbeda. Jadi di sini kita bahas ya, mari kita bahas yang baik lah, kasih pikiran yang baik supaya ada nilai edukasinya bagi kita, bukan kita mempelintir-pelintir. Ya makanya pakai data. Abang udah pakai data dari tadi. Ada, kalau saya mau buka ada. Ya, silakan pakai data. Ayo, saya sudah berapa ini? Udah banyak loh datanya itu. Kamu satu pun belum masih. Data apa yang kamu maksud? Loh, kemauan iblis Yohanes 5:37-44. Yesus melarikan diri Yohanes 18:1, Lukas 13 ayat 33, Markus 14:21. Bahkan dia berdoa Matius 26:38. Bahkan dia minta tolong kepada malaikat Lukas 22 ayat 43. Andaikan dia tahu untuk menebus dosa, ngapain capek-capek? Petrus berjaga-jaga. Aku jawab ya. Dia pakai data. Iya sabar, ini aku jawab. Itu kan tadi data yang kamu sudah sebut, bahwa Yesus itu sebenarnya dia bukan melarikan, dia menghindar dari sebelum waktu yang ditentukan. Tetapi pada akhirnya juga dia harus jalani. Datanya? Ya ada, kalau di dalam kisah ini, kalau kita lihat di dalam Injil. Ini kan Injil ini tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain, semuanya ada satu kaitan. Yang mana lain itu yang mana? Data yang mana yang lain itu? Ya, tidak ada. Pada dasarnya kan kita berpatokan pada 4 Injil dan surat-surat para rasul-rasul. Dari kisah para rasul sampai kepada surat-surat para rasul. Saya cuma ngomong doang.
patokan kami iman Kristen untuk mengimani Injil yang sebenarnya. Begitu. Lanjut curhatnya. Jadi kalau Yesus berkata demikian, memang benar bahwa mereka itu sudah berusaha untuk mau membunuh dia. Sejak pada saat dia Alasannya apa mereka membunuh dia? menyatakan kuasa mujizatnya dalam melaksanakan misi karya penyelamatannya. Dia dalam Ini bukan penyampaian gereja loh ya. Om, ini bukan gereja, jangan cuma ngomong. Iya, ini kan bukan gereja, tapi kan saya harus kasih tahu bahwa tapi dia dalam datanya melaksanakan misinya di dunia. Data Itu dulu. dia ditantang oleh para tua-tua Yahudi Data, dan Farisi. data. Ada di dalam Injil. Di mana? Injil yang mana? Ada dong. Kalau kita mau buka ya kita harus cari. Nggak ada. Ya sudahlah, kalau nggak ada ya sudah. Gimana ya? Nah silakan ngomong apa lagi? Saya aja yang ngasih data nanti. Pokoknya Bang apa tuh namanya, Bang Stres apa? Stres apa Jibril? Bacanya apa itu Bang Jibril? That's true, tapi panggil aja Stress. Oh. Bang Stres true. Ya gitulah. Bapak ngomong aja lah, nanti saya yang pakai data. Ayo ngomong apa? Ayo silakan. Kalau master ini, aduh saya repot lawan orang ini. Nanti saya pakai data itu revisi itu. Ini lo internasional gitu. Pokoknya salah terus lo. Kamu pakai data tapi kamu menafsirnya itu di luar iman Kristen yang sebenarnya. Kamu boleh tahu tentang semua data yang kamu sudah pelajari dalam Bible atau dalam Injil. Tetapi kamu menafsirkannya, mengartikannya di luar iman Kristen yang sebenarnya, supaya kamu tahu. Karena kamu memang Islam. Yang sebenarnya gimana? Kamu Yang Islam. sebenarnya gimana yang sebenarnya? Seadanya menurut apa sesuka kamu. Nah, terus abang ini mau menjelaskan pakai apa sekarang? Ayo. Jangan kamu pikir kamu comot-comot ayat-ayat lalu kamu mau. Nah, terus kalau abang mau pakai apa ini? Mau menjelaskan ke saya ini pakai apa? Ya silakan, kamu boleh jelaskan, tapi jelaskan yang memang sesuai dengan iman Kristen. Kan belum tentu kamu itu. Nah, Kristen pakai apa? Kalau Kristen pakai apa? Ya, kalau kamu pasti pakai jelas iman menurut kamu lah. Ya kalau saya kan pakai data nih, pakai Biblemu. Nah kalau Kristen pakai apa? Kamu jelaskan, kamu apa? Nah, pelintir ayat kamu. Iman Kristen mana yang saya pelintir yang mana? Iman Kristen menabrak Bible. Ya udah silakan itu Kristen internasional, ayo lanjut. Izin mengatakan iman Kristen menabrak Bible, Pak Ustadz. Bertolak belakang Bible. Gak berkutik mereka itu. Ngomong A ketampol Bible, ngomong B ketampol lagi itu. Lo mau ngomong apa kalau gitu itu? Takut mereka ngomong ini. Ketampol kitabnya sendiri. Ya udah diem-dieman, nanti yang diem lama pulang duluan gitu. Kan gitu kalau sekolah dulu gitu. Itu sama orang tua saya tuh satu kalimat guru kita waktu itu. Kalau ujiannya udah selesai boleh pulang. Nah, itu berarti orang tua saya ujiannya udah selesai, berarti boleh pulang. Ayo Pir, naik Pir. Kalau mau ngobrol-ngobrol Pir. Akhirnya hilang satu. Master internasional, ngomong kan?
Aduh, sepi. Naikkan lagi, Bang Otak Waras. Nah. Mana ini yang bagianan ini? Bang Datuk mana? Hadir. Ini ada yang request tapi Muslim kayaknya nih. Namanya Takbir. Coba kita lihat. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya udah, aku turun aja. Nanti ada orten kah? Sama bang kita nyarinya. Waduh, turun aja aku sudah. Siap bang. Syukron bang waktunya sama supportnya. Waduh. Nih. Takut kayak dulu itu. Mana hotelnya Bang? Kata Bang Jibril. Itu di tempatmu itu. Itu tempatnya lo dudukin. Hotel nih kadang-kadang kayak ini Ustadz, kayak upil. Cari ada buang. Cari ada buang. Ini Bang Marco. Lah, dia mute. Bang Marco. Kepencet. Oke deh, siap. Kita sama-sama tahu aja Bang ya kepencet gitu ya. Ini Bang Master TM Kristen Internasional. Mamoti. Waduh. Mamoti. Maaf kepencet Bang. Assalamualaikum. Oh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turunin ya. Hah? Iya. Maaf. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pir, wah ini ada 1.700 yang nonton, 10%-nya aja 170. Masa nggak ada sebiji-sebijinya yang mau ngobrol gitu? Enggak, kita nggak galak kok, santai. Ente sopan, kita segen malah. Bojes, waduh, lagi di gym kayaknya. Bang Bojes, udah di mute. Ini ada turunin nih, penting nge-gym aja. Jadi tuh badannya. Aduh, mana lagi nih kafir ya? Pak kata gue teh. Manggel, selamat siang. Manggel. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ada ini ya buat unifikasi anak bangsa ini. Wah. Gimana itu Bang? Jos akurat intelektual. Wah. Mantap. Saya sama Uni. Mantap. Ya udah Bang, gitu aja Bang. Oh, oke. Saya nggak bisa bicara Sukron. di sini. Siap. Sukron waktunya Bang. Iya, assalamualaikum. Izin turunin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DM aja, DM yang kayak begitu sih. Ini Arsh. Abu. Bang Abu. Arsh. Kiu. Waduh. Kepencet juga kayaknya. Saya naik mana tuh? Raden tadi siapa ya? Raden Deye. Ya, tuh naik deh. Nih, gue jambak. Untung lo nggak botak, bisa gue jambak. Coba. Udah tinggal dia saja itu. Nah. Raden Deye. Waduh, lagi di kapal nih. Di kapal apa di motor nih? Di Gojek? Di motor Bang. Oh, di motor. Waduh, nggak bahaya Bang?
Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda kira alhamdulillah kafir Bang alhamdulillah minta-minta saya Muslim Bang, dan saya Iya, dari Lombok insya yang Pulau Seribu masjidnya. Mantap. Gimana Saya Bang cuma mau kabarnya? Terima kasih sama para ustadz dan para guru kami semua untuk membuka akal sehatnya para oten ini Bang. Masya Allah, Insya Allah. Saya cuma mau ucapkan terima kasih banyak-banyak Bang. Saya Mantap. sangat senang untuk menyimaknya dari bawah. Izin diturunkan Mantap, aja. mantap. Sukron, supportnya Bang dan Nggih, waktunya. soalnya nggak ada oten yang mau naik ini, takut kali Itu mereka. dia, makanya pada ini keringet darah kali Bang. Nggih, Izin Bang. turunin ya Bang ya. Semangat Pak Ustadz, guru-guruku Siap. semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bukan ustadz, ane bukan ulama, ane baru. Tapi ya udah. Jenderal. Ini siapa nih? 98% true. Apa nih? Aku muslim, aku bangga.com. Lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kita besok request aja deh ke TikTok. Ini requestnya jangan di bawah sini, kepencet mulu Pak deh. Waalaikumsalam. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau diajak taruh di atas ini Kak? Kalau tarung enggak kayaknya ya, cuman karena Oke, lagi siap. nggak ada oten, jadi mau bilang say hello aja sama. Oke, siap. Makasih yang sebanyak-banyaknya. Tetap semangat, tetap sehat. Gitu aja sih. Siap, Biar siap, nggak sepi. siap. Oke. Siap. Sukron Ini Kak langsung ya, waktunya. Kak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berakhir sudah diskusi Uni Rifa, Ustadz Tata, Bang Jibril, Bang Otak Cerdas, Bang Datu, dan Ustadz Reza yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.